Ya, ya pemirsa dimanapun saja Anda berada, jumpa lagi bersama saya. Dan pada kali ini saya akan sedikit mereview mengenai Mikrotik PC atau Mikrotik yang terbuat dari PC. Jadi umumnya kebanyakan para warneter ya, pengusaha-pengusaha kecil warnet dimanapun saja Anda berada biasanya menggunakan Mikrotik routerboard seri RB. Mengapa harus menggunakan Mikrotik? Karena untuk membagi atau memanage bandwidth atau kecepatan internet menggunakan Mikrotik. Jadi keunggulan Mikrotik ini dia bisa memanage bandwidth ya, mengatur bandwidth, mengatur kecepatan, juga mengatur game-game di warnet supaya tidak nge-lag, tidak lemot ya. Jadi juga bisa melimit atau membatasi file-file yang mungkin di-download secara serakah ya. Biasanya orang kalau ngedownload tuh serakah, jadi dia ngedownload apa aja, ngedownload film ya, file ISO, file RAR yang jumlahnya sampai bergiga-giga. Nah, dengan Mikrotik ini kita bisa membatasi download tersebut. Makanya kebanyakan RT/RW-net rumahan ya, RT/RW-net kecil di sebuah perumahan atau warneter ya, pengusaha warnet gitu, dia menggunakan Mikrotik. Oke, untuk tampilan Mikrotik seperti yang Anda lihat di layar berikut. Itu biasanya warnanya putih ya. Router berMikrotik seri RB yang banyak terdapat atau dijual di toko jaringan internet. Namun sayangnya harga-harga Mikrotik ini lumayan mahal ya, apalagi seri yang berikut ini yang di layar video Anda bisa lihat ya. Routerboard Mikrotik seri RB450G. Ini yang belum gigabyte aja itu dia, atau gigabit ya, itu dia belum, harganya bisa mencapai 2 jutaan ya. 1,8 juta lah. Belum lagi yang routerboard Mikrotik yang seri RB450G gigabit. Itu bisa hampir mencapai 2 juta. Jadi lumayan berasa juga untuk sebuah hotspot kecil-kecilan atau hotspot rumahan atau RT/RW-net ya, skala kecil warnet kita gitu ya. Nah, karena harga-harga dari routerboard Mikrotik ini lumayan mahal, akhirnya banyak yang membuat Mikrotik dari PC bekas, mobo motherboard PC bekas. Sekelas Pentium 1 aja kita sudah bisa membuat Mikrotik PC super tangguh ya, yang bisa menangani ratusan klien. Bayangkan saja, ratusan klien dengan modal 300.000. Jadi meskipun kita nambah bandwidth dari 10 Mbps naikin lagi 20 Mbps, terus dinaikin lagi 30 Mbps, tetap aja kalau nggak ada pembagian manajemen yang baik, maka akan saling berebutan. Para klien hotspot itu akan saling berebut ya, menguras bandwidth. Apalagi yang tukang download nih misalnya di suatu hotspot kecil-kecilan, maka koneksi tentu saja akan terganggu ya, buat yang lagi main game atau juga yang lagi browsing atau juga yang lagi sekedar melihat YouTube, itu koneksinya akan terganggu. Nah, makanya itu kita memerlukan atau kita harus menggunakan Mikrotik routerboard atau routerboard Mikrotik ini untuk membagi atau memanage atau mengelola kapasitas internet atau internet yang keluar dan internet yang masuk gitu ya. Kayak yang bermain game itu tidak nge-lag, tidak lemot, tidak delay. Itu gunanya Mikrotik. Namun sayang harganya lumayan mahal dan berasa di kantong. Untuk tipe routerboard aja itu bisa 1 jutaan ya. Dan paling murah aja 600.000. Itu pun paling berapa tahun gitu ya. Juga nggak kuat menangani belasan klien atau puluhan klien. Karena itulah kita memerlukan Mikrotik dalam memanage bandwidth. Oke, sebelum kita meneruskan gimana saya membuat Mikrotik PC server ini, jangan lupa untuk klik dan like atau subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya, dan tentu saja biar saya bersemangat terus ya mengupload video-video terbaru, suatu saat itu bermanfaat buat kita semua. Oke pemirsa, kali ini kita akan menginstal Mikrotik ya, menjadi sebuah Mikrotik super PC ya, dengan bahan-bahan dari PC motherboard komputer bekas. Line cardnya saya menggunakan line card The-Link dan TP-Link yang juga bekas second ya, tapi masih berfungsi ya. Sini udah karatan ya karena bekas. Memori 1 GB. Harddisknya pakai harddisk laptop kecil.
harddisk aslinya yang udah rusak tuh, beda kan, gede. Saya masih memformat pemirsa. Oke pemirsa, kali ini kita akan menginstal Mikrotik ya, menjadi sebuah Mikrotik Super PC ya, dengan bahan-bahan dari PC motherboard komputer bekas. Ya, sudah mulai masuk ke penginstalan sistem Mikrotik, sudah berjalan ya. Itu yang tadi saya tandai ya, sistem wireless. Nah, di sini saya belum mencabut layar. Jadi di sini posisi sudah Mikrotik login. Kita sambungkan ke LAN card. Ya, saya di sini pasang LAN card 2, yang satu langsung ke laptop. Ya, kita deteksi di sini sudah terbaca, ya, sudah terbaca Mikrotiknya. Ya. Oke, langsung aja connect. Ya, berhasil ya pemirsa ya, berarti udah berhasil. Tinggal kita konfigurasi aja setelah ini. Sudah keluar. Berhasil pemirsa. Iya, ini sudah kedetek ya. Ini IP saya, ini MAC address. Kita konekin maka dia akan keluar. Terus untuk sistem ya, ini arsitektur x86, jadi PC nya menggunakan arsitektur 32 bit ya, bukan 64 bit tapi 32 bit ya. Ini juga udah mantap banget ya, jadi Mikrotik super komputer deh. Oke, untuk interface saya di sini menggunakan 3 LAN card. LAN card ini satu LAN card bawaan, LAN card kedua LAN card tambahan atau eksternal bekas juga, dan LAN card ketiga juga bekas. Jadi Ether 1 gateway untuk internet dari misalnya contoh IndiHome. Oke, kita sudah masukin ke dalam box. Ini saya beri lem bakar biar kipasnya nggak goyang. Nah, itu yang kedap-kedip LAN card lampu merah dan lampu LED hijau ya. Saya pakai 2 LAN card eksternal. Terus untuk kipasnya ini saya ganti ya, kipasnya saya ganti menjadi dari kipas power supply bekas, karena power supply nya asli bawaan Mobo motherboardnya si Pentium 4 ini berisik banget, saya nggak bisa tidur. Jadi berisik banget nih, makanya saya ganti tuh ya. Suaranya halus banget, nyaman gitu ya. Terus nggak bising, nggak berisik. Ya, ini udah saya masukin ke dalam casing ya, udah saya masukin. Ini juga internet gateway-nya saya kasih kipas. Jadi semuanya serba kipas ya pemirsa ya. Oke, sekian. Oke, mantap pemirsa. Iya, sudah kita ganti lagi menjadi layar besar ukuran 17 in. Gateway-nya kita lihat grafiknya di sini. Grafiknya berjalan. Instalasi Mikrotiknya udah sukses. Terima kasih.